Saya Ridwan Sarbulis. Saya Budianto. Di sini kami ingin menampilkan video wawancara kami yang berjudul Dampak Perilaku Orang Tua Terhadap Anak yang Menyebabkan Perbedaan Pandangan di Wilayah Perumnas Muara Bungo. Selamat menyaksikan. Apa bentuk perilaku orang tua yang paling sering Anda alami dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bentuk perilaku dari orang tua saya adalah mereka memberikan perhatian kepada saya. Contohnya ketika saya lalai saat membagi waktu saya dan sering mengingatkan saya untuk makan, mandi dan segala macam, memberikan perhatian yang penuh kepada anak. Yang pertama, apa bentuk perilaku yang sering Rizka alami dalam kehidupan sehari-hari? Orang tua sering memberikan instruksi detail seperti cara berpakaian, cara berbicara, atau jadwal harian. Boleh berikan contohnya? Orang tua masih sering mengatur jam tidur anak atau mengkritik pemilihan pakaian meskipun anak sudah besar. Apa bentuk perilaku orang tua yang paling sering Amel alami dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling sering saya alami itu biasanya kayak dinasehatin gitu, udah pasti kan. Terus kadang tuh juga kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang disuruh orang tua tuh pasti kena marah pasti. Nah itu aja sih. Oke. Apa bentuk perilaku orang tua yang paling sering Anda alami dalam kehidupan sehari-hari? Seperti orang tua saya sering memberikan arahan dan nasihat kepada saya supaya saya tidak terjerumus kepada hal yang salah, terutama pada saat di sekolah dan dalam memilih pergaulan. Apa bentuk perilaku orang tua yang sering Anda alami dalam kehidupan sehari-hari? Seperti orang tua saya akan memberi nasihat dan arahan supaya hidup saya lebih baik. Apa bentuk perilaku orang tua yang paling sering Anda alami dalam kehidupan sehari-hari? Bisa saja seperti membesarkan rumah dan lain-lain. Apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara Anda berpikir atau mengambil keputusan? Bagi saya dampaknya positif ya bagi saya. Karena orang tua saya sangat memperhatikan bagaimana cara saya berpikir, cara saya berperilaku, dan sangat care lah terhadap kesehatan mental ataupun kesehatan dari anak tersebut. Baiklah, pertanyaan nomor 2, apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara Rizka berpikir atau mengambil keputusan? Anak cenderung tidak berani mengambil langkah sebelum mendapatkan persetujuan dari orang tua. Contohnya, Saat ingin membeli barang atau ingin memilih hobi baru, anak merasa cemas jika keinginannya tidak disetujui orang tuanya. Apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara Amel berpikir atau mengambil keputusan? Terkadang itu lebih terarah gitu, soalnya kan dinasihatin sama orang tua kan kayak sebaiknya begini. Nah jadi tuh kalau berpikir dan ngambil keputusan jadi lebih tahu yang baik dan yang tidaknya. Apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara Anda berpikir dan mengambil keputusan? Dampaknya saya menjadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi saya menjadi anak yang tidak mandiri, terlalu bergantung kepada kedua orang tua saya dalam mengambil sebuah keputusan. Apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara Anda berpikir atau mengambil keputusan? Dampaknya saya akan berhati-hati dan terkadang ragu-ragu untuk mengambil keputusan sendiri. Apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara Anda berpikir atau mengambil keputusan? Awalnya saya berpikir terlebih dahulu sebelum saya memutuskan keputusan saya, barulah saya mengambil keputusan yang saya ambil. Apa bentuk perbedaan pandangan yang muncul antara Anda dan orang tua akibat perilaku tersebut? Perbedaan pandangan pernah terjadi di saat orang tua dan anak tidak memiliki pandangan yang sama. Contohnya, saya memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha, sedangkan mama saya menginginkan saya sebagai bekerja di pertambangan. Nah, terjadilah konflik tersebut, perbedaan pandangan tersebut. apa bentuk
bentuk perbedaan pandangan yang muncul antara orang tua dan Rizka akibat perilaku tersebut? Orang tua biasanya mengutamakan keamanan, sedangkan anak biasanya mengutamakan kepuasan diri. Oke. Apa bentuk perbedaan pandangan yang muncul antara Amel dan orang tua akibat perilaku tersebut? Perbedaan pandangan itu kayak misalnya memilih apa yang aku mau gitu kan. Kalau misalnya melanjut ke sekolah kemana, kalau misalnya orang tua suruh ke sini tapi aku pengennya ke sana, jadi selisih gitu kan. Makanya ada kayak perbedaan pendapat tuh, kayak kadang orang tuanya pengen kayak gini tapi anaknya nggak mau gitu loh. Oke. Apa bentuk perbedaan pandangan yang muncul antara Anda dan orang tua akibat perilaku tersebut? Perbedaan pandangannya ketika saya ingin mengambil minat saya, tetapi kedua orang tua saya memaksa saya mengambil minat yang telah mereka pilih, karena bagi kedua orang tua saya itu baik dan pasti. Apa bentuk perbedaan pandangan yang muncul antara Anda dan orang tua akibat perilaku tersebut? Perbedaan pandangan saya dan orang tua saya biasanya muncul saat saya mengikuti olimpiade dan orang tua saya tidak mengizinkannya karena takut saya terluka-luka. Khawatir. Ya. Apa bentuk perbedaan pandangan yang muncul antara Anda dan orang tua akibat Terus siapa yang lebih dominan dalam menentukan keputusan penting dalam hidup Anda? Selama ini sih lebih dominan menentukan keputusan dalam hidup saya itu adalah saya sendiri. Kenapa? Karena saya memegang kendali penuh pada diri saya. Karena saya juga memiliki pendirian. Kalau saya yang bisa mengubah diri saya itu hanya diri saya sendiri. Karena saya nggak suka diatur oleh orang lain. Oke. Siapa yang lebih dominan dalam menentukan keputusan penting dalam hidup Rizka? Orang tua, karena orang tua masih memegang kendali dalam hal besar seperti pendidikan. Orang tua seringkali menjadi penentu akhir. Contohnya? Misalnya memilih jurusan kuliah berdasarkan keinginan orang tua, karena mereka yang masih membiayai. Oh, seperti itu. Siapa yang lebih dominan dalam menentukan keputusan penting dalam hidup Amel? Saya sendiri, karena saya tidak mau orang tua saya lebih mengatur saya. Saya pengen apa yang saya jalan itu pure saya sendiri yang memutuskan. Siapa yang lebih dominan dalam menentukan keputusan penting dalam hidup Anda? Yang paling dominan itu ayah saya, karena ayah saya lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan dan banyak pengalaman. Siapa yang lebih dominan dalam menentukan keputusan penting dalam hidup? Dominannya orang tua karena masih membiayai hidup. Oke, masih naungan orang tua ya. Siapa yang lebih dominan dalam menentukan keputusan penting dalam hidup Anda? Orang tua. Terus kapan Anda mulai merasakan bahwa perilaku orang tua mempengaruhi cara Anda berpikir? Di saat orang tua saya sedang tidak di rumah atau jauh, itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena saat orang tua saya tidak ada di sini, semuanya terasa berbeda. Jadi itu terasa banget, terasa perubahan dari cara pandang saya. Kapan Rizka mulai merasakan bahwa perilaku orang tua mempengaruhi cara Anda berpikir? Biasanya muncul saat seseorang mulai membandingkan hidupnya dengan teman seusianya. Kapan Amel mulai merasakan bahwa perilaku orang tua memengaruhi cara Amel berpikir? Setiap saat ketika dinasihati, saya berpikir memang butuh nasihat orang tua, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya saya lebih baik untuk melawan, tapi bukan dengan cara yang buruk gitu. Kapan Anda merasa bahwa perilaku orang tua mempengaruhi cara Anda berpikir? Saya merasakannya sejak waktu di SMP, ketika saya memiliki perasaan dan pilihan saya sendiri. Kapan Anda mulai merasakan bahwa perilaku orang tua mempengaruhi cara Anda berpikir? Saat saya di SMP dan berkembang menjadi lebih remaja. Kapan Anda mulai merasakan bahwa perilaku orang tua mempengaruhi cara Anda berpikir?
dengan dia cuma diam kasih dia mencontohkan apa yang untuk saya di masa depan. Mengapa Anda tidak sependapat dengan pandangan orang tua dalam situasi tertentu? Kenapa tidak berpendapat ya? Jadi karena pendapat saya dan pendapat orang tua saya itu berlawanan, tidak bisa di apa namanya? Disatukan gitu. Ya, karena pandangan anak dan orang tua itu beda. Juga bisa jadi mengakibatkan konflik dan akhirnya bisa menyebabkan pertengkaran juga. Kenapa Rizka tidak sependapat dengan pandangan orang tua dalam situasi tersebut? Karena orang tua masih menggunakan standar masa lalu, sedangkan anak sudah menggunakan zaman modern. Mengapa Amel tidak sependapat dengan pandangan orang tua dalam situasi tertentu? Terkadang saya itu mikir kalau pilihan orang tua itu nggak bakalan cocok sama saya. Dan saya juga mikir saya yang menjalani bukan orang tua. Nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, nggak enak menjalaninya gitu. Makanya beda pendapat. Mengapa Anda tidak sependapat dengan pandangan orang tua dalam situasi tertentu? Saya tidak sependapat karena pilihan orang tua belum tentu cocok kepada saya. Karena saya memiliki tujuan dan minat saya sendiri. Mengapa Anda tidak sependapat dengan pandangan orang tua dalam situasi tertentu? Karena konteks saya berbeda dengan orang tua saya. Orang tua saya hidup di era yang kurang stabil, sedangkan saya hidup di era yang lebih terbuka. Pak, Anda tidak sependapat dengan pandangan orang tua dalam situasi tertentu? Karena pendapat saya dengan orang tua itu sangat berbeda. Bagaimana perilaku orang tua tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan kemandirian Anda? Mempengaruhi kepercayaan diri ya, dan kemandirian ya. Perilaku orang tua saya mempengaruhinya cukup mempengaruhi dengan orang tua saya yang sering mensupport saya untuk lebih percaya diri kepada teman-teman ataupun lebih percaya diri kepada diri saya sendiri. Jadi saya rasa orang tua saya sudah. Bagaimana perilaku orang tua tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan kemandirian Rizka? Terlalu banyak diatur membuat anak merasa kemampuannya tidak diakui, sehingga menjadi pasif. Contohnya? Sulit memimpin atau memberikan ide. Bagaimana perilaku orang tua tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan kemandirian Amel? Sangat memengaruhi karena menurut saya kalau apa yang dibilang orang itu sangat berpengaruh sama kepercayaan diri. Kalau misalnya orang tua beda pendapatnya dengan saya itu menjadi nggak percaya diri gitu loh. Jadi kayak pelin-pelan mau memilih keputusan gitu. Bagaimana perilaku orang tua tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan kemandirian Anda? Kadang perilaku kedua orang tua saya membuat saya kurang percaya diri. Tetapi juga menjadi pelajaran buat saya mandiri untuk kedepannya. Bagaimana perilaku orang tua tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan kemandirian Anda? Kadang kedua orang tua saya membuat saya tidak percaya diri, tetapi dia juga membuat saya lebih mandiri ke depannya. Bagaimana perilaku orang tua tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan kemandirian Anda? Ya, membentuk pendirian dalam suatu diri saya. Bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut? Kalau saya sih dalam perbedaan pandangan tersebut saya lebih memilih diam dan lebih menjaga jarak saya. Nah, sekian dari wawancara saya. Terima kasih. Upaya yang Rizka lakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut? Mengurangi konflik dengan menunjukkan kemandirian secara nyata daripada sekedar berdebat. Bagaimana upaya yang Amel lakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut? Saya memilih untuk berbicara baik-baik dengan orang tua, ngasih tahu kalau
yang aku inginkan ini bukan yang seperti yang dibilang orang tua, tapi juga mendengar apa yang baik gitu dari orang tua. Bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut? Upaya saya seperti saya menjelaskan apa minat saya dan tujuan saya kepada kedua orang tua saya. Saya memberitahu secara baik-baik agar tidak terjadi konflik antara saya dan kedua orang tua saya. Bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut? Upaya saya, pertama saya akan mendengarkan pendapat orang tua saya terlebih dahulu. Lalu saya akan mengungkapkan pendapat saya. Tetapi kalau orang tua saya tidak sependapat dengan saya akan membuktikannya. Bentar, bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut? Melalui berbicara dengan baik-baik. Dan dari Apa bentuk perilaku Anda dalam mendidik anak yang paling sering Anda terapkan? Baik, biasanya yang saya lakukan untuk mendidik anak saya itu lebih kepada disiplin. Baik itu disiplin terhadap ibadah, waktu, dan segala sesuatunya. Artinya menempatkan sesuatu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bertanggung jawab dan jujur ini sangat penting untuk ke depan. Apa bentuk perilaku ibu dalam mendidik anak yang paling sering ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mendekatkan diri kepada anak tidak langsung dimarahin, dikasih tahu. Apa bentuk perilaku ibu dalam mendidik anak yang paling sering ibu terapkan? Untuk anak saya disiplin supaya belajarnya giat gitu. Itulah yang ibu terapkan, harus dia berdisiplin, ke sekolah tepat waktu, bangun tidur tepat waktu. Oke, Bu. Apa bentuk perilaku yang emak terapkan dalam mendidik anak? Supaya itu berhasil, tegas, disiplin untuk dirinya dewe juga kan. Ada yang berguna bagi nusa dan bangsa dan untuk orang tuanya. Apa bentuk perilaku mak dalam mendidik anak yang paling sering Anda terapkan? Kalau kita kan anak kita didik, jangan melawan, jangan apapun itu melawan. Buatnya sama orang lain, sama orang tua, sama lawan kita. Itulah perilaku yang bagus. apa bentuk perilaku Anda dalam mendidik anak yang paling sering Anda terapkan? Saya mendidik anak dengan tegas tetapi tetap mendengarkan pendapatnya. Oke, baik. Menurut Anda, apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara anak berpikir atau mengambil keputusan? Oke, kalau dia disiplin, maka dia selalu melakukan rutinitasnya continue, step by step dan berulang. Tentunya di sana ada proses yang saya inginkan dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru atau terburu-buru, karena memang kedisiplinan ini tadi akan membantunya untuk menilai bagaimana hasil yang akan dia ambil nanti. Contohnya, kalau seandainya suatu hal terjadi, dia bisa menimbang baik buruknya karena terbiasa di rutinitas yang sudah dilakukan. Artinya rasionalnya berjalan. Yang kedua, menurut Ibu, apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara anak berpikir atau mengambil keputusan? Dampaknya menimbang sebelum mengambil keputusan. Menurut Ibu, apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara anak berpikir atau mengambil keputusan? Ya tentu kan kalau kita terapkan kedisiplinan, pastilah di sekolah juga akan disiplin, di mana-mana akan disiplin. Bisa nanti untuk kemajuan pendidikannya akan semakin bagus. Menurut Mak, apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara anak Mak berpikir? Kadang dia membantai juga, mau nurut kan? Nasinya yo dengan baik, kasih nasihatnya, jangan dengan keras kan? Nah, kalau kita dengan keras nanti anak nambah apa gitu kan, kadang melawan. Tapi kalau dengan baik, insyaallah berhasil nanti kan. Menurut Mak, apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara anak berpikir atau mengambil keputusan?
Ya kita menjadi anak ya ibaratnya kita nasihati dulu tak mana, tapi jangan langsung langsung kita mob gitu, enggak lah, secara perlahan tadi itu gimana anak kita mau dididik. Menurut Anda, apa dampak dari perilaku tersebut terhadap cara anak berpikir atau mengambil keputusan? Dampaknya anak belajar berpikir sebelum mengambil keputusan. Terus apa bentuk perbedaan pandangan yang sering muncul antara Anda dan anak? Biasanya, apalagi sekarang anak-anak kita ini usianya adalah usia atau zamannya zaman Gen Z ya. Mereka lebih percaya kepada digital, lebih percaya kepada handphone, AI dan lain-lainnya ketimbang gadget dunia. Nah, yang paling bertentangan biasanya adalah monoton atau tradisional, karena anak-anak sekarang ini sudah tidak bisa dimungkiri lagi sangat-sangat terpengaruh oleh AI, sehingga pendekatannya pun perlu sangat pribadi sekali, menyampaikan informasi real atau contoh-contoh yang real dan menjelaskan sebab akibat. Kalau kamu lakukan begini nanti hasilnya begitu, kalau kamu lakukan begitu nanti akan seperti itu. Jadi ya sangat dibutuhkan pendekatan secara personal. Yang ketiga, apa bentuk perbedaan pandangan yang sering muncul antara ibu dan anak? Gaya bermain HP, gaya berpakaian, dan hobi. Apa bentuk perbedaan pandangan yang sering muncul antara ibu dan anak ibu? Iya, di zaman sekarang ini kan perbedaan orang zaman dahulu dengan sekarang kan sudah memang lain, ya kan? Kalau di zaman ibu dahulu kita harus pulang dari sekolah, harus mengerjakan pekerjaan di rumah. Kalau anak sekarang kan pulang sekolah, tidur, menonton HP. Nah, itu perbedaannya antara orang tua zaman ibu dahulu dengan zaman anak sekarang. Apa bentuk perbedaan pandangan yang sering muncul antara mak dengan anak mak? Banyak lah pandangan itu kadang tidak ada kecocokan. Apa banyak lah, abang. Mak tu dan juga kadang tak cocok. Ya, kadang dari kakek kalau lagi kasih saran secara elok, aku turun lagi. Nah, jadi kalau lah mulai keras lagi, dia apa lagi, apa namanya itu, batal lagi. Nah, tapi akhir ujung-ujungnya mau buat lagi. Apa bentuk perbedaan pandangan yang sering muncul antara emak dan anak? Itu tuh ya kalau anak tuh nakal apa kayak mana ya kita marahin, tapi ya sampai kita didik lah kayak mana, nak bagus-bagus lah kamunya, jangan nakal-nakal, pola cara kawan, cara bergaul jangan nakal gitu. Apa bentuk perbedaan pandangan yang sering muncul antara Anda dan anak? Perbedaan pendapat biasanya tentang pergaulan, HP, dan belajar. Kapan perbedaan pandangan dengan anak paling sering terjadi? Benar sekali, pertanyaan tadi hubungannya yang pertama pengambilan keputusan. Di saat dia contoh sangat real sekarang satunya adalah pengambilan keputusan untuk konsentrasi atau nanti memilih kuliah, jurusan ataupun keputusan-keputusan yang sifatnya nanti sesuai dengan yang seperti itu. Biasanya anak-anak ini lebih kepada ngikutin tren, ngikutin teman, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya. Jika dia harus memilih ini, nanti ada banyak proses yang harus dilalui, sedangkan orang tuanya menginginkan seperti ini karena mereka sudah mengetahui lalu alurnya, makanya lebih pendek, tapi mereka tidak akan masuk akal. Saya kasih contoh ya, contoh saya sendiri seorang pendidik. Saya menginginkan kalau bisa anak-anak ini bisa memiliki kompetensi lebih daripada SMA, contohnya punya kemampuan lebih seperti otomotif, desainer dan segala macamnya. Nah, ini biasanya akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau masuk ke dunia kerja lebih siap ketimbang hanya secara formal. Apakah SMA buruk? Tidak buruk, tetapi yang diinginkan adalah kreativitas, menambah seperti kalimat atau prinsipnya.
menuntutlah ilmu dari buayan hingga kekecilan, atau ilmu dari buayan hingga ke lima. Artinya tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu untuk mengupgrade kompetensi atau kemampuan. Apapun itu sifatnya positif, ambil. Jika negatif, jangan. 4. Kapan perbedaan pandangan dengan anak paling sering terjadi? Pada siang dan malam ataupun mau tidur. Kapan perbedaan pandangan dengan anak paling sering terjadi? Pasti setiap hari sering terjadi ya kan, karena perilaku anak sekarang kan, kalau kami zaman orang tua dahulu tidak disuruh pun mengerjakan pekerjaan rumah, tidak disuruh pun kita belajar di rumah, sudah pasti kita lakukan. Kalau sekarang kan pekerjaan rumah juga kita harus suruh, bahkan belajar juga kita harus menyuruh anak, iya kan? Iya. Kapan perbedaan pandangan dengan anak emak itu terjadi? Kadang kalau aku sore itu kalau di sekolah dia kodok belajar lah, ibu mama tuh nyanyinya belajar terus katanya kan, akhirnya mau Betul, masa depan itu. nah itu masa depan untuk orang kuno, untuk apa namanya, untuk bangsa dan negara kan. Kapan perbedaan pandangan dengan anak paling sering terjadi, Mas? Ya kalau hari-hari jadi libur itu kan dia nggak sekolah kan, ada di rumah. Kapan perbedaan pandangan dengan anak paling sering terjadi? Perbedaan sering terjadi saat anak ingin lebih bebas. Mengapa menurut Anda anak tidak sependapat dengan pandangan Anda dalam situasi tertentu? Oke, biasanya kenapa mereka tidak sependapat? Itu tadi merasa ortodoks. Ini pandangan orang tua itu selalu ortodoks, apa sih kalau merasa lainnya ortodoks tradisional banget. Udah nggak zamannya lagi. Sekarang tuh orang nggak bisa lagi dimarah-marahin, harusnya begini begitu. Padahal realitanya yang terjadi jika dibiarkan sampai sekarang, semua anak-anak mulai dari balita pegang handphone, lupa waktu, tidak tahu berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi, menghukum dirinya sendiri sehingga menjadi introvert, ego terlalu besar. Jika ditegur merasa paling benar karena dunianya hanya sebatas handphonenya saja, dan itu sangat-sangat buruk sekali. Mengapa menurut Ibu anak tidak sependapat dengan pandangan Ibu dalam situasi tertentu? Karena zaman sudah berbeda ya kan nak, Iya, Bu. berbeda zamannya, pastilah berbeda juga pendapatnya. Tapi di baliknya itu orang tua harus mengajari anak itu supaya perbedaan itu bisa bersatu kembali, ya kan? Iya. Mengapa menurut anak emak tidak sependapat dengan emak? Karena dia terlalu terlalu keras untuk hidup untuk masa depannya kan, itu mampu kadang-kadang tidak ada sependapat dengan itu kan. Kadang-kadang itu menjadikan emak. Ayo kadang terlalu keras kan, tapi kan untuknya juga kan, kayak untuk apa bisa untuk masa depannya lah kan. Pendidik anak itu kan untuk masa depannya, bukan untuk kita, kan untuk dia juga. Kalau liberasi kan orang tuanya bangga juga kan. Mengapa menurut Ma anak tidak sependapat dengan pandangan Ma dalam situasi tertentu? Nggak sependapat itu ya kalau anak itu nggak mau dididik, apa karena nggak cocok dengan kita tegur gitu loh. Dia dia biar salah gitu, ya gimana bagusnya gitu. Tegurlah anak itu, jangan sampai terulang kembali. Mengapa menurut Anda anak tidak sependapat dengan pandangan Anda dalam situasi tertentu? Karena anak memiliki cara berpikir dan pengaruh lingkungan yang berbeda. Mengapa perbedaan pandangan tersebut terkadang berkembang menjadi konflik? Karena tidak sesuai zaman. Zamannya mama dulu seperti itu, zamannya kami adalah Gen Z. Ini sudah nggak berlaku lagi. Padahal tujuannya sama saja, hanya saja jalannya yang berbeda. Jadi ini adalah efek sangat berpengaruh dari teknologi, ya, dengan segala sesuatu yang modernisasi, AI dan segala macam. Ketimbang
Mengapa perbedaan pandangan tersebut terkadang berkembang menjadi konflik? Nanti kalau terlalu keras anak tidak nurut. Mengapa perbedaan pandangan tersebut terkadang berkembang menjadi konflik? Itu karena kita saling mengandalkan ego kita. Pendapat anak tidak bisa kita terima, pendapat kita tidak bisa diterima anak. Akhirnya terjadilah konflik, iya kan? Gitu. Mengapa perbedaan pandangan tersebut dapat membuat konflik antara mak dengan anak? Ya kadang yang bikin konflik juga lah kan, nggak sependapat. Kadang mak emosi, kadang kan. Kadang kalau emosi kadang-kadang jadi menjawab itu marah. Marah kan, ayah kan pukul kakinya pakai sendal kan. Mengapa perbedaan pandangan tersebut terkadang berkembang menjadi konflik? Ya kan dia bangkang bandel gitu, ini kan timbul rasa ini loh, komplain lah. Tapi kalau anak tuh mau nurut, tanda tadi mau dia dengar, mau dia ini, ya ada masalah. Mengapa perbedaan pandangan tersebut terkadang berkembang menjadi konflik? Karena sama-sama mempertahankan pendapat. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara Anda menyikapi serta menyelesaikan perbedaan pandangan dengan anak? Sampai kita nggak bisa benar-benarnya tidak bisa menerapkan 100% cara orang lama dan orang baru. Ya. Tapi sebenarnya cari garis merah atau benang-benangnya tengah-tengahnya seperti apa. Anak-anak zaman sekarang ini tadi sudah disampaikan mereka lebih percaya dengan digital, AI dan segala macam. Coba kita beritahu nanti sarannya begini nih, kalau kamu masuk itu nanti seperti ini. Kalau kamu nggak percaya, coba deh cari mana yang paling baik, bener nggak? Artinya jangan serta-merta 100% tuh maknya harus ikutin kata orang, enggak. Dikasih penjelasan, disuruh berpikir, disuruh menimbang baik buruk, baru ambil keputusan. Tapi tetap didampingi. Artinya anak-anak Gen Z sekarang ini tidak boleh kita otoriter itu mendikte harus melakukan ini, karena ujung-ujungnya mereka tidak akan patuh bahkan melawan. Ruginya besar sekali. Tetapi berikanlah contoh yang realita seperti ini supaya mereka berpikir ini loh sebab akibat, kalau kamu buat ini akibatnya begini, kalau kamu begitu nanti seperti ini, dan biarkan dia berpikir. Jika mereka masih mempercayai tentang AI dan segala macam, suruh melihat apakah benar atau tidak, relevan atau tidak, sesuai atau tidak, baru ambil keputusan. Gitu. Dan baiklah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara ibu menyikapi serta menyelesaikan perbedaan pandangan dengan anak? Menjaga komunikasi sama anak yang baik. Bagaimana cara ibu menyikapi serta menyelesaikan perbedaan pandangan dengan anak ibu? Ya, kita ambillah kesimpulan, kita diskusi lah gimana caranya menyelesaikan ini perbedaan pendapat ini. Tentu orang tua mengalah, ya kan? Kalau kita berkeras ini zaman sekarang kan tidak bisa lagi berkeras sama anak karena sudah beda zaman gitu. Iya kan, beda zaman, beda pendapat, beda pendidikan, sudah jauh berbeda. Jadi kita cara menyikapinya harus bijaksana lah. Bagaimana cara emak untuk menyelesaikan perbedaan pandangan yang terjadi antara emak dengan anak emak? Dia berbaik lah. Ngobrol baik-baik. Dia berbaik, kan kasih pendapat baik. Jangan pula keras, kalau misalnya itu pendapat. Kalau kita saling keras, dia kan ujungnya lagi kan terjadi itu harus itu berbicara. Ini mau lagi kan? Oh, ayo menjemput. Bagaimana cara emak menyikapi serta menyelesaikan perbedaan pandangan dengan anak? Nah, bila waktu hari bagus, senang kan nggak ada orang, anak itu dipanggil jadi. Kalau bisa jangan lagi seperti ini, karena dipandang orang tuh nggak bagus gitu. Nanti dilihat sama teman-temanmu nggak bagus juga. Nah, waktu harinya itu akan sekolah. Bagaimana cara Anda
menyikapi serta menyelesaikan perbedaan pandangan dengan anak? Menyelesaikannya dengan berbicara baik-baik dan mencari solusi bersama. Oke.